Selanjutnya kita masuk ke R&D atau penelitian dan pengembangan, Research and Development. Menurut Sudiono, R&D adalah sebuah metode penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Selanjutnya, menurut Borg and Gall, penelitian R&D adalah merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Kemudian muncul pertanyaan, produk pendidikan apa saja yang dihasilkan? Nah, produk pendidikan yang dihasilkan dapat berupa kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran, buku ajar, modul LKS, ataupun alat evaluasi pendidikan yang lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keunggulan, penelitian, dan pengembangan. Yang pertama, mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak, real needs in here and now, seperti keadaan pandemi yang kita alami saat ini. Hal ini menstimulus para peneliti untuk menghasilkan sebuah produk yang dapat membantu proses pembelajaran di era pandemi yang kita alami, baik itu berupa model pembelajaran, metode, strategi, ataupun kurikulum di era pandemi. Selanjutnya, mampu menghasilkan produk atau model yang memiliki nilai validasi yang tinggi. Tentu saja karena dalam prosesnya R&D di sini ada 10 proses atau tahapan yang harus dilaksanakan oleh peneliti sehingga dalam proses penghasilkan produk tersebut ada penilaian para ahli, baik ahli di lapangan, ahli secara teori, seperti itu untuk menilai produk yang dihasilkan sehingga pasti produk yang ada akan memiliki nilai validasi yang tinggi. Selanjutnya mendorong proses inovasi produk dan model. Karena di sini menghasilkan produk-produk tertentu, tentu saja produk yang dihasilkan bisa menjadi produk inovasi yang dibutuhkan seperti itu ya. Selanjutnya merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dan lapangan. Setelah kita membahas keunggulan, kita lanjutkan dengan kelemahan penelitian R&D. Pada prinsipnya memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks, yaitu ada 10 tahapan penelitian yang harus dilalui oleh peneliti. Selanjutnya, penelitian memerlukan sumber daya yang cukup besar, sehingga ini menjadi kelemahan dari penelitian R&D itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa judul contoh penelitian R&D. Yang pertama, pengembangan LKS berbasis STEM dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif anak usia dini. Pengembangan APE, alat permainan edukatif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis anak usia dini, dan pengembangan bahan ajar berbasis proyek untuk meningkatkan kemampuan sosio-emosional anak usia dini. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai mixed method. Mixed method di sini atau metode campuran adalah sebuah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, yakni penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif dalam satu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian mixed method. Di sini ada 4 ya, sequential explanatory, sequential exploratory, embedded, dan convergent parallel design. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas pada setiap tema dari jenis-jenis penelitian. Nah, di sini ada contoh judul penelitian mixed method atau metode campuran. Peningkatan keterampilan berpikir kritis calon guru PAUD melalui perkuliahan literasi ICT berbasis blended project based learning. Nah, jadi dalam proses penelitiannya akan dilakukan penelitian kualitatif dan kuantitatif secara sekaligus. Nah, di sini kita bahas mengenai keunggulan dan kelemahan dari penelitian mixed method atau metode campuran. Mixed method di sini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, lebih komprehensif,
kolaborasi, dan praktis. Nah, lebih komprehensif di sini, jadi mixed method itu menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian, karena peneliti memiliki kebebasan untuk menggunakan semua alat pengumpul data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya kolaborasi di sini, mixed method itu mendorong peneliti untuk melakukan kolaborasi yang tidak banyak dilakukan oleh penelitian kuantitatif ataupun penelitian kualitatif secara terpisah. Nah, selanjutnya mixed method di sini mendorong untuk menggunakan berbagai macam pandangan dan paradigma dan lebih praktis karena peneliti memiliki keleluasaan untuk menggunakan metode dalam meneliti masalah, baik itu metode kualitatif maupun kuantitatif, seperti itu ya. Karena pada dasarnya penelitian mixed method atau metode campuran ini timbul karena tidak adanya kepuasan dari peneliti kuantitatif dan kualitatif, sehingga muncullah mixed method, yaitu penelitian campuran yang menggunakan kedua metode tersebut secara sekaligus dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, di sini kita akan bahas mengenai kelemahan mixed method. Yang pertama, memerlukan tenaga atau sumber daya, biaya, waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan penelitian lainnya, dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif secara sekaligus dalam satu penelitian, seperti itu. Nah, berikut ada beberapa referensi yang dapat kalian jadikan sebagai bahan kajian literatur dan buku sumber untuk mengikuti perkuliahan penelitian PAUD. Nah, untuk diskusi dan tanya jawab kita lakukan melalui Google Classroom. Untuk pembahasan kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.